Iya, iya. Karena saya mendapati banyak sekali orang-orang Islam Ya. yang untuk pondasi dasarnya saja, sholatnya saja, mereka tidak tahu kenapa bisa begitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi bagaimana ini Syekh? Kenapa sih sebenarnya orang Islam kalau duduk sholat menghadap Tuhannya itu harus begini? Benarkah Allah itu maha melihat kaki? Bukan melihat hati. Karena begini, karena di dalam Bible, ya tentu saja Tuhan di dalam Bible dan Tuhan dalam Al-Quran itu tentu saja berbeda. Ya kan, karena kita sesembahannya kan nggak sama. Nah, Tuhan di dalam Bible, Tuhan kami itu melihat hati manusia. Nah, sedangkan kalau kakinya ini gerak dikit seperti ini, apakah sholatnya jadi batal? Kalau salah posisi sholat kakinya, sholatnya batal nggak? Sebetulnya tidak, Bang. Itu sebetulnya apa ya? Kalau disebut keharusan ya tidak. Kalau itu harus. Kalau orang yang tidak punya kaki bagaimana? Iya, makanya itu. Kalau orang punya kaki harus begini. Ya harus. Nah, berarti keharusan. Berarti bisa salah tidak kalau saya katakan bahwa Tuhannya orang Islam itu bukan maha melihat hati, tetapi maha melihat kaki. Oh tidak. Tidak. Kan gini apa itu? Ya sama sih sebenarnya. Tuhan itu yang dilihat hati memang. Iya, tapi saya tidak dapati itu dalam Islam, Bang. Saya tidak dapati ayat bahwa Allah itu melihat hati. Yang saya dapati, ini kakinya harus begini-begini nih. Kalau selip-selip dikit katanya, saya dengar-dengar sholatnya batal. Berarti bukan melihat hati, tapi melihat kaki. Oh tidak batal. Masalah sholat, Bang ya. Kalau masalah sholat, itu masalah sholat ya. Kalau sholat menurut Al-Ma'un ayat 4, Abang tahulah mungkin ya. Di dalam surat Al-Ma'un, celakalah orang-orang yang sholat. Ya iya udah. Berarti celaka orang-orang yang sholat. Abang tahu Quran kan? Waduh, berbahaya ini sih. Ya udah. Sebetulnya gini Bang ya. Kalau tadi kan Abang carinya itu di Quran. Kalau di Quran Bang sampai budak sampai kiamat 2 hari lagi takkan menemuat kalau sholat kayak itu yang digambar itu cari di Quran itu sampai kiamat 2 hari lagi ada apa itu jebakan juga sih Bang. Aduh kasihan lah, jangan yang jebakannya yang seriusan dikit lah. Jadi menurut Syekh ini bagaimana sebenarnya sholat itu seperti apa sebenarnya? Yang setahu saya ya pertamanya sholat itu terdiri dari 3 huruf Arab. Abang tahu ya pas ya? Shod, lam, T. ya, Jadi sholat ya. Shod artinya sholat itu sidqul qauli. Artinya sidqul qauli itu yaitu benar dalam berucap, tidak dilebih-lebih, tidak dikurang-kurang. Berarti tidak boleh bohong yang sholat. Tapi menurut hadis boleh berdusta di dalam 3 perkara. Tunggu dulu ya. Oke, silakan. Kalau lamnya laiful kolbi, artinya apa? Rendah hati, tidak egois, tidak merasa benar sendiri. Ya, selalu mendengarkan apa kata orang lain ya, selalu koreksi diri. T-nya tarkul ma'asi, yaitu mencegah daripada perbuatan maksiat. Jadi kesimpulannya sholat itu apa? Sholat itu pertama, sholat itu jangan bohong, harus rendah hati dan harus mencegah dari perbuatan maksiat seperti akimis sholat inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar ya, fahsya dan munkar itu sholat, dan banyak lagi ya tentang sholat dan banyak lagi tentang sholat. Tapi kalau masalah gerakan ya tidak ada Bang. Maaf, sholat dalam Quran ada berapa waktu? Kalau setahu yang saya baca 3 waktu. Tiga ya. Kenapa jadi 5? Nah itu dia makanya saya pertanyakan. Kenapa jadi 5? Dalam Quran ada 3. Dalam Quran ada 3 kan? Jadi 5. Ya itu. Jadi Anda setuju bahwa umat muslim itu sudah banyak meninggalkan Al-Quran ya? Takut di penjara Bang.
Ya, begitulah teman-teman. Maka saya pernah bilang kan, gini, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapuskan, banyak orang-orang Islam itu yang akan mempertanyakan agama Islam itu sendiri. Banyak. Masalahnya mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Selip-selip ngomong mereka akan dipenjara. Gitu loh. Bang, sebetulnya gini ya, dalam Islam ini yang saya rasakan tahun 2000, ya yang saya rasakan lah, bukan Natal. Sebetulnya kalau untuk belajar Al-Quran itu memang banyak, Bang. Kita nggak segampang itu. Kita harus belajar mantek, bade, bayan, balagoh, hadis. Tete ada 12 pan saya itu ya. Kalau ke situ nggak bisa boleh, nggak diperbolehkan. Makanya maaf ya, banyak yang nggak tahu Quran. Nah, Ya, itulah kenyataannya teman-teman ya. Ya jurusan banyak yang karena kan apa namanya, harus kita ini. Dan kalau kita bertanya ke para ustadz, Pak, ingin tahu Quran, oh jangan belajar itu mah yang ini yang lebih penting ini. Kalau makanan ini yang lebih penting untuk kamu, yaitu kitab kuning seperti Sapina, Fathul Qorib. Bener banget nih orang. Gitu ya. Jadi justru malah dilarikan ke kitab-kitab kuning ya. Malah dilarikan ke kitab karangan ulama, kitab ini dan lain sebagainya, betul? Betul. Iya, Betul. tuh. Ya, kayak saya sendiri kan kalau mau belajar Quran, Bang, jujur sulit. Yang sesungguhnya. Kalau ingin tahu, dialihkannya, udahlah, yang penting kamu udah tua, baca ini aja lah sehari 5.000 kali, baca ini. Kalau mau bertanya Quran, saya untuk saat ini saya sulit. Ingin tahu Quran yang sesungguhnya sulit. Ya, Bahkan memang seperti itu, Bang. Memang seperti itu. Jadi saya lihat ada perubahan atau ada satu kebiasaan yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran begitu. Misalnya nanti kalau kamu mau dagangannya laris, kamu harus bacakan surat ini sekian kali. Terus nanti kalau kamu ketemu syaiton, nanti kau bacakan ini. Ya seperti di film-film itulah, sundel bolong. Kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran, maka sundel bolong akan kepanasan. Sewaktu saya baca Quran, loh, ini dari mana orang ini dapat seperti ini? Ada memang satu ayat Quran yang mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi godaan setan yang terkutuk di situ. Godaan setan yang terkutuk. Nah, malah saya lihat kalau ada sundel bolong dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terus sundel bolong ini meledak, terus kalau ada nenek lampir dibacakan ini, wah, langsung ini gimana? Jadi saya lihat berubah gitu, Bang, saya lihat. Dan itu memang sudah terdoktrin di para penonton TV, terutama penyuka azab kubur. Yang diajab-ajab itu nggak ada, seperti orang menyempit kuburannya, keluar ular, itu hanyalah apa, supaya rame, supaya laku lah. Jujur bener. Jadi saya tahu ceritanya, Bang, gini. Jadi kenapa kok ada kubur-kubur menyempit? Saya kadang-kadang sambil tidur, sambil mandi gitu, saya pikir, apa sebabnya kubur menyempit ini ya? Ternyata begini ceritanya. Kan ada satu pendapat yang masyhur di kalangan Islam. Bahwasanya katanya Muhammad itu buta huruf. Ya. Nah, saya khawatir. Iya kan? Para penonton dan para penggemar sinetron azab kubur ini, mereka ingin ikut-ikutan buta huruf dan buta angka. Jadi akibatnya kubur yang seharusnya 2 kali 1 meter sama mereka dibikin 80 cm kali 1 meter. Makanya kuburnya menyempit. Oh, begitu ceritanya ini. Jadi mereka buta angka. Kan sebetulnya saya tidak meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, enggak. Ya, tapi kan banyak muslim meyakini itu buta huruf, Pak.
Oh tidak, karena ini faktanya apa? Faktanya dalam satu hadis ketika baginda Nabi mau wafat, mau meninggal, dia minta pena dan kertas lah kalau Betul. kalau zaman sekarang. Betul. Mintalah pena dan kertas. Saya ingin mewasiatkan mengenai khalifah. Siapa yang akan jadi khalifah di situ? Saya akan mewasiatkan. Lalu di situ Umar seolah-olah menolak. Udahlah cukup, Quran saja udah cukup bagi kami. Ya di situ ada sedikit ada gaduh. Lalu baginda Nabi seolah-olah ya udahlah pergilah. Saya berisik kamu ibaratnya kalau gitu. Ya itu di situ saya berpendapat bahwa baginda Nabi meminta pena dan kertas berarti beliau bisa menulis dan bisa membaca. Ya. Tapi sayangnya kebanyakan umat muslim mengatakan Muhammad itu kan buta huruf. Huruf di situ maksudnya gimana ya? Buta huruf itu bisa bahasa mazhab bang ya, kalau menurut saya itu mazhab. Ya, itulah yang sampai sekarang masih debatable bang. Jadi ya memang ya, bukan makanya saya kadang-kadang merasa putus asa bang gitu loh. Saya berbicara membaca Al-Quran dengan apa yang saya dapati dari umat muslim itu ya bisa saya dapati 180 derajat berbeda gitu, bertolak belakang gitu lah bang. Seperti itu. Oke lah ya, Bang Syekh Kilap ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya Bang ya.